kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang penuh dengan ilmu dan amal. Di antaranya suatu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita ngobrol dengan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah menceritakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Kata Zaid bin Thabit, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau setelah sahur bangkit menuju salat. Lalu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was suhur? Berapa jarak antara azan dan sahur? Berapa durasinya? Berapa lamanya? Kata Zaid bin Thabit, qadra khamsina ayah. Sejarah ukuran bacaan Al-Qur'an 50 ayat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kisah obrolan ini terdapat faedah yang luar biasa bagi kita semua, bagaimana kehidupan mereka para sahabat, hidup yang penuh dengan ilmu dan amal. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu bukanlah orang yang satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyengaja ingin sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ingin mengetahui tata cara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka ingin tahu bagaimana bimbingan dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang dimakan, berapa jaraknya, waktunya. Dia menyengaja untuk datang bersama ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan bimbingan, petunjuk, pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahur tersebut. Pelajaran yang unik yang bisa kita ambil pada kisah tersebut, jawaban Zaid ibn Thabit ketika ditanya berapa jarak antara azan dan sahur. Jawaban Zaid ibn Thabit, beliau mengatakan seukuran 50 ayat. Mereka kebiasaan orang Arab dulu kalau menentukan jarak waktu biasanya dengan sesuatu ukuran yang ada pada kebiasaan mereka. Biasanya mereka menyebutkan qadar halbisyah, seukuran memerah susu kambing. Atau kalau bahasa kita sekarang ini ketika ditanya jauh enggak jarak dari sini ke sana, dekat, enggak sampai sebatang rokok. Itu kalau kebiasaan kita masyarakat awam di zaman sekarang. Tapi Zaid ibn Thabit ketika ditanya jarak durasi makan sahur Rasul dengan azan subuh, kata Zaid ibn Thabit qadra khamsina ayat, seukuran 50 ayat. Faedah unik yang diambil pada kisah ini tadi menunjukkan kebiasaan mereka, kebiasaan sahabat Anas bin Malik, kebiasaan sahabat Zaid ibn Thabit. Mereka hari-hari mereka dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka menggambarkan waktu itu tadi dengan ukuran bacaan Al-Quran. Coba kalau misalkan kita ditanya berapa jarak dari sini ke jalan raya depan sana, ya, kalau orang yang tidak biasa baca Al-Quran, dia tidak tahu ukuran berapa jaraknya. Paling dia bilang, nah sampai sebatang rokok, dekat itu kalau pakai motor. Pakai mobil, paling satu batang rokok lah habis, nggak sampai 2 batang. Itu kalau takaran awam yang ada di akhir zaman ini tadi. Tapi di kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mencontohkan takaran waktu dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan hayatus sahabat murtabitatun, terikat bil ibadah. Itulah kehidupan para sahabat. Hari-hari mereka dipenuhi dengan ibadah, sehingga sampai jarak waktu pun, durasi pun mereka sebut dengan lamanya suatu ibadah.
Alangkah indah dan bagusnya kehidupan mereka, para sahabat yang hari-hari mereka penuh dengan ibadah, penuh dengan Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang kita hidup jauh dari zamannya sahabat. Namun kalau kita mau mencontoh kehidupan mereka, maka tidak ada salahnya dan sangat mudah bagi kita semua untuk menghiasi hari-hari kita dengan qiraatul Quran, dengan tilawatul Quran, apalagi secara khusus di bulan Ramadan ini tadi. Dan juga diambil faedah pada kisah tersebut, kata para ulama, menunjukkan waktu-waktu tersebut sebelum subuh adalah waktu yang dulu masyhur di kalangan sahabat, adalah waktu qiraatul Quran.